Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas rancangan bangunan jembatan dengan nama kelompok Ahmad Furqan, NIM 3020200008, dan saya sendiri Ahmad Darul Makasin dengan NIM 302020000281. Untuk pembahasan pengertian jembatan, sejarah jembatan, model struktur rangka jembatan, preliminary design, dan pembebanan. Selanjutnya, pengertian. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan, atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Selanjutnya, sejarah jembatan. Jembatan pertama dibuat dengan titian kayu untuk menyeberangi sungai. Ada juga orang yang menggunakan dua utas tali atau rotan yang diikat pada bebatuan di tepi sungai. Jembatan gerbang berbentuk melengkung yang pertama dibuat semasa zaman Kekaisaran Romawi. Dan masih banyak jembatan dan saluran air orang Romawi yang kita kenal hingga hari ini. Orang-orang Romawi juga mempunyai pengetahuan untuk mengetahui perbedaan kekuatan bebatuan yang berbeda. Jembatan bata dan mortar dibuat pada zaman Kaisar Romawi. Karena sesudah zaman tersebut, teknologi pengetahuan telah hilang. Pada zaman pertengahan, tiang-tiang jembatan atau tiang jembatan batu biasanya lebih besar sehingga menyebabkan kesulitan pada kapal-kapal yang lalu lalang di sungai tersebut. Selanjutnya, pada abad ke-18, mulai banyak pembaruan dalam proses pembuatan jembatan kayu oleh Hans Ulrich, Johannes Huberman, dan lain-lain. Dengan kedatangan revolusi industri pada abad ke-19, sistem rangka menggunakan besi untuk memajukan teknologi mempunyai kekuatan ketegangan yang cukup untuk menopang beban yang besar. Apabila mempunyai kekuatan ketegangan yang tinggi, jembatan yang lebih besar akan dibuat. Kebanyakan menggunakan ide Gustave Eiffel yang pertama kali dipertunjukkan di Menara Eiffel di Paris, Prancis, yang sesuai digunakan untuk pembuatan jembatan yang panjang karena mempunyai kekuatan untuk menopang beban yang tinggi, tetapi beton juga mempunyai biaya perawatan yang lebih murah. Jadi, selalunya beton diperkuat, digunakan kekuatan ketegangan beton yang lemah diisi oleh kabel tembaga yang dipasangi di dalam beton itu. Selanjutnya, model jembatan. Model jembatan yang digunakan kelompok kita jembatan model Truss SD. Selanjutnya, desain jembatan. Untuk desain jembatan kelompok kami seperti ini bisa dilihat di layar share screen. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembebanan. Jenis jembatan, jembatan rangka baja. Mutu yang digunakan, mutu material BJ50, jumlah lajur 2, panjang bentang 90 meter, lebar jembatan 8 meter, tinggi jembatan 7 meter, tebal pelat 20 cm,
lebar pelat 6 meter, aspal dan overlay 10 cm, lebar trotoar 1 meter, tinggi trotoar 40 cm. Selanjutnya, pembebanan struktur. Berat sendiri struktur. Beban dihitung secara otomatis pada program. Berat sendiri struktur yang dihitung adalah 1. Struktur rangka baja, 2. Struktur pelat, 3. Pelat trotoar. Beban mati tambahan. Aspal dan overlay sama dengan G kali tebal aspal overlay kali lebar pelat sama dengan 22 kN per meter kali 0,1 meter kali 6 meter sama dengan 13,2 kN per meter. Genangan air sama dengan G kali tebal genangan kali lebar jembatan sama dengan 10 kN per meter kali 0,05 meter kali 8 meter sama dengan 4 kN per meter. Selanjutnya, railing menggunakan pipa diameter 3 cm, berat 0,0847 kN per meter, dipasang 2 baris. Railing sama dengan G kali 2 kali panjang jembatan bagi 9 join sama dengan 0,0847 kN per meter kali 2 kali 5 meter bagi 18 join sama dengan 0,047 kN. Beban lajur D. Beban terbagi rata kurung BTR dengan lebar besaran intensitas I KPE yang dipengaruhi panjang total terbebani kurung L untuk jembatan bentang 90 meter, maka menggunakan persamaan BTR sebagai berikut. BTR sama dengan 9,0 kurung 0,5 plus 15 per 90 sama dengan 9,0 kurung 0,5 plus 15 per 90 sama dengan 6 kN per meter. Beban garis terpusat BGT sebesar 49,0 kN per meter dikalikan dengan faktor beban dinamis FBD dengan nilai tergantung pada bentang jembatan. Selanjutnya, untuk gambar grafiknya, untuk gambarnya bisa dilihat pada share screen berikut. Slide selanjutnya, maka dihitung beban garis terpusat BGT sama dengan 49 kN per meter ditambah kurung 30% kali 49 kN per meter sama dengan 63,7 kN per meter. Selanjutnya, beban truk. Menggunakan beban truk 500 kN dengan detail seperti gambar di bawah. Gambar 1, beban truk 500 kN dimodelkan dengan FDB sebesar 30%, roda depan sama dengan 25 kN plus dalam kurung 30% kali 25 kN sama dengan 32,5 kN, roda tengah 112,5 kN ditambah 30% kali 12 kN 112,5 kN sama dengan 146,25 kN, roda belakang sama dengan 12
112,5 kilonewton plus 30% kali 112,5 kilonewton sama dengan 146,25 kilonewton. Selanjutnya, daya rem 25% berat bandar sama dengan 25% kali dalam kurung 2 kali 112 kilonewton sama dengan 56,25 kilonewton, 5% beban truk dan BTR sama dengan 5% kali dalam kurung beban truk plus 0,5 lebar perkerasan kali panjang kali BTR sama dengan 5% kali dalam kurung 500 kilonewton plus 3 kali 90 kali 6 kilonewton sama dengan 106 kilonewton. Diambil nilai terbesar TP sama dengan 106 kilonewton. Beban pejalan kaki, intensitas beban pejalan kaki sebesar 5 kPa atau TP sama dengan 5 kilonewton per meter. Beban angin pada struktur diambil asumsi sebagai berikut. Kondisi jembatan di lokasi suburban, evaluasi struktur dihitung dari permukaan air tanah 10.000 mm di sama dengan 90 per jam. Beban angin mengenai 30 arah di struktur angin kerja. Selanjutnya, untuk pembebanan V0 sama dengan 17,6 km per jam, C0 sama dengan 1000 mm, V di Z. Untuk V di Z bisa dilihat sendiri pada PD kurang tekanan, PB kurang untuk hasilnya 3 kilonewton per meter 2. Selanjutnya, EWS tekan per join. Untuk rumusnya bisa dilihat di gambar. Untuk hasil EWS hisap per join 8,575 kilonewton. Beban angin pada kendaraan. Diambil nilai beban angin pada kendaraan sama dengan 1,6 Newton per milimeter. Permodelan beban plat EWL sama dengan bagi lebar plat. Untuk selanjutnya, Mas. Untuk selanjutnya langsung beban gempa. Beban gempa dapat dilihat dari tabel ini sesuai SNI. Terus ini juga langsung ke perhitungan. Menentukan faktor nilai NSPT tanah pada lokasi yang akan digunakan kira-kira kedalaman sekitar 35 meter di dalam tanah sehingga berdasarkan tabel 2 situs. Jenis tanah dikategorikan sebagai lokasi berbasis jenis tanah lunak. Menentukan parameter percepatan gempa percepatan puncak di batuan dasar PGA. PGA sama dengan 0,3173. Respons spekta percepatan 0,2 detik di batuan dasar sama dengan 0,7020 gram. Respons spektra percepatan detik di batuan dasar sama dengan 0,3233 gram. Menentukan faktor situs, faktor aplikasi untuk PGA dan periodik 0,2 detik. FPGA sama dengan 1,3 berdasarkan tabel 3 yang di atas. FA sama
Faktor aplikasi untuk periode 1 detik F, FV, FV sama dengan 2,72 berdasarkan tabel yang di atas, tabel nomor 4. Gempa statik ekuivalen AS sama dengan PGF, PGA dikali PGA sama dengan 1,3 dikali 0,32 sama dengan 4,16. Dan selanjutnya, untuk gambar respons spektrum ini. Terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Udah, Mas. Sekian dari kelompok kami untuk tugas jembatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.